Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Gus Bintoro Yulianton, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan aksi nyata modul 2.3, yaitu supervisi akademik teman sejawat. Dan pada saat ini saya di sini sudah didampingi oleh Ibu Lusida SPD, guru mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dari SMP Negeri 3 Selat. Selamat pagi Bu Lusida. Selamat pagi Pak Gus Bin. Gimana kabarnya Bu Lusida hari ini? Ya, hari ini keadaan saya baik, sehat dan sangat bahagia karena bisa mengobrol dengan Pak Gus Bin selaku CGT di SMP Negeri 3 Selat. Baik, Alhamdulillah Bu ya, saya juga baik Bu dan sehat hari ini Bu. Begini Bu, kita akan melaksanakan yang namanya percakapan tahap pra-observasi sebelum nantinya kita melaksanakan observasi atau supervisi akademik saat Ibu mengajar di ruangan kelas nanti Bu ya. Ya. Nah, adapun tujuan dilakukannya observasi yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang dilakukan. Serta untuk percakapan pra-observasi ini tujuannya adalah untuk persiapan awal Bu ya. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran di kelas supaya kita lebih siap dan percaya diri dan nantinya pasti kita bisa memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid Bu ya. Ya. Baik Ibu, ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan Bu ya. Yang pertama Bu, ini terkait dengan tujuan pembelajaran Bu. Tujuan yang pembelajaran yang akan Ibu capai nanti itu seperti apa Bu? Ya. Berdasarkan RPP yang telah saya buat, ada 2 tujuan pembelajaran ya Pak, yaitu yang pertama melalui diskusi dan percobaan. Jadi siswa dapat menjelaskan konsep tekanan zat dengan benar. Kemudian yang kedua melalui diskusi dan percobaan, siswa dapat menganalisis hubungan antara gaya dan luas permukaan terhadap besarnya tekanan dengan benar. Iya. Jadi ada 2 Bu ya. Tujuannya yang pertama siswa mampu menjelaskan konsep tekanan zat Bu ya. Kemudian dengan percobaan sederhana nantinya siswa bisa menganalisis hubungan antara gaya dan luas permukaan terhadap besarnya tekanan. Baik Bu, pertanyaan berikutnya Bu, areal pengembangan yang ingin dicapai dalam pembelajaran nanti seperti apa Bu? Untuk area pengembangan yang ingin saya capai ada 2, yaitu pengembangan pada aspek pengetahuan dan keterampilan. Di aspek pengetahuan nanti siswa mampu menjelaskan konsep tekanan pada zat padat, sedangkan di aspek keterampilan siswa mampu melakukan percobaan sederhana dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya tekanan pada zat padat. Baik Ibu, jadi ada 2 aspek Bu ya. Yang pertama aspek kognitifnya dan psikomotornya Bu ya pada intinya Bu ya. Baik, terus bisa diceritakan Bu untuk rancangan pembelajarannya nanti Bu seperti apa? Misalnya terkait dengan strateginya, metodenya, atau mungkin model pembelajarannya Bu seperti apa Bu? Iya, untuk strategi ini nanti saya akan coba melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE. KSE itu kompetensi sosial dan emosional. Jadi kemudian nanti saya akan membagikan siswa secara berkelompok sesuai dengan minat dan gaya belajar siswa. Untuk model pembelajarannya saya menggunakan PBL, Problem Based Learning. Kemudian metodenya diskusi kelompok. Baik, luar biasa Bu ya, rancangannya pembelajarannya berdiferensiasi, kemudian terintegrasi KSE Bu ya. Dan nantinya siswa dikelompokkan sesuai dengan minat dan gaya belajarnya Bu ya. Problem based learning modelnya serta dengan diskusi kelompok juga. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan lancar nanti Bu ya. Amin. Selanjutnya Bu, untuk media pembelajarannya Bu mungkin apa saja yang nanti akan Ibu terapkan pada saat pembelajaran nanti? Iya,
Untuk media pendukung nanti yang kita gunakan adalah laptop dan LCD. Jadi nanti untuk menampilkan materi PPT atau PowerPoint serta video pembelajaran. Oke, jadi menggunakan LCD dan laptop Bu ya. Kemudian nantinya untuk menampilkan materi PowerPoint serta video pembelajaran. Untuk selanjutnya Bu, kemudian kapan Bu Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajarannya ini nanti Bu? Besok Pak. Besok ya? Kebetulan besok ada jadwal saya di hari Rabu di kelas 83. Oke, baik Bu ya. Insya Allah besok saya akan hadir Bu ya, datang ke kelas Ibu untuk melakukan observasi atau supervisi akademik Bu ya, melihat jalannya pembelajaran dan mencatat kegiatan-kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di kelas Ibu nanti Bu ya. Nah, terima kasih banyak Bu, saya ucapkan atas waktunya Bu ya, sudah berkenan berbincang-bincang dengan saya pada kegiatan pra-observasi ini. Dan kita akan bertemu lagi Bu nanti pada saat besok kegiatan observasinya Bu ya, di kelas dan di perbincangan pasca observasi lagi nanti Bu ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Bu. Sama-sama Pak. Terima kasih Bu. Demikian percakapan pra-observasi antara saya dengan Ibu Lucida selaku guru mata pelajaran IPA. Sampai bertemu lagi di kegiatan observasi besok hari Rabu di kelas 82. Demikian saya ucapkan terima kasih, sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Sebelum memulai pelajaran kita, Ibu minta ketua kelasnya memimpin doa untuk kawan-kawannya. Silahkan. Iya. Hari ini semua hadir? Teman-temannya ada yang dah hadir enggak? Berapa orang yang dah hadir? 3 orang? 2 orang, iya. Keterangannya apa? Sakit? Oh iya. Sebelum kita nanti lanjut ke materi, kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu. Jadi seluruh siswa Ibu minta untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional. Kita menang.
Setelah tadi sudah kita menyanyikan lagu wajib nasional, sekarang kita akan melakukan relaksasi sejenak. Biar apa? Biar kita fokus terhadap pelajaran, kemudian dapat mengontrol emosi kita biar stabil, sehingga pada saat pelajaran dimulai, kita bisa belajar dengan konsentrasi yang bagus. Jadi tidak terganggu lagi dengan pikiran-pikiran yang lain. Jadi konsentrasi pada pelajaran. Sambil didengarkan. Hentikan apapun yang sedang kalian lakukan. Silakan ambil posisi duduk dan nyaman. Rilekskan tubuh kalian mulai dari ikuti yang di depan. Kiri dan bawah. Luruskan lengan di atas paha. Pejamkan mata. Sadari napas masuk. Sadari napas keluar. Rasakan udara masuk. Rasakan udara keluar. Dengan bernapas melalui hidung, bernapaslah 4 detik dan buang napas 4 detik. Katakan inhale. Tarik napas. Buang napas. Tarik napas. Buang napas. Tarik napas. Buang napas. Lakukan sebanyak 5 kali. Sekarang, sambil tetap bernapas secara sadar, amati pikiran apa yang kalian pikirkan, amati perasaan apa yang kalian rasakan, apa yang sebetulnya sedang terjadi saat ini. Ingat untuk tetap menyadari napas ya. Amati sekali lagi pilihan-pilihan hidup kalian. Tanyakan pada diri kalian, sudahkah kalian mengasihi diri sendiri? Amati diri sendiri. Sudahkah kalian cukup berusaha untuk hidup kalian? Sudahkah kalian bermanfaat untuk diri sendiri? Untuk keluarga, untuk orang lain. Sekarang sambil bernafas secara sadar, sebutkan kekuatan yang kalian miliki. Sebutkan satu kekuatan sambil bernafas 1 kali. Ya, tadi sudah kita relaksasi sejenak. Jadi bagaimana rasanya? Sudah bisa konsentrasi? Iya, bisa, harus bisa. Agar apa? Agar yang kita pelajari nanti bisa kita memahaminya sampai materi kita berlanjut nanti. Sebelum materi kita berlanjut, Ibu mau tanya dulu. Pernah lihat enggak kaki ayam dengan kaki bebek? Pernah. Apa perbedaannya? Kalau kaki bebek bagaimana? Ada apanya? Ada, iya ada selaputnya. Kalau kaki ayam tidak ada. Seandainya bebek dan ayam itu sama-sama jalan di tempat yang berlumpur, yang kira-kira bekasnya kelihatan lebih dalam, yang mana? Iya, kaki ayam. Kenapa begitu? Jadi nanti
Itu yang akan kita cari mengapa seperti itu. Dan itu ada hubungannya dengan materi kita pada hari ini. Jadi materi kita pada hari ini adalah tentang tekanan pada zat padat. Iya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, nanti kita ada diskusi dan percobaan. Jadi melalui diskusi dan percobaan, siswa dapat menjelaskan konsep tekanan zat dengan benar. Jadi nanti setelah kita praktek, kalian jadi tahu konsep tekanan pada zat itu apa. Kemudian tujuan yang kedua, siswa dapat menganalisis hubungan antara gaya dan luas permukaan terhadap besarnya tekanan dengan benar. Jadi ada hubungannya tadi dengan kaki ayam yang tidak berselaput dengan kaki bebek yang berselaput. Sebelum kita masuk ke diskusi kelompok, nanti kelompoknya kita bagi dulu. Sebelumnya kita akan melihat video pembelajaran singkat agar nanti pada saat praktek sebagai acuan kalian agar tidak bingung nanti apa yang harus dilakukan, kemudian apa saja yang harus dikerjakan di situ. Sekarang kita akan mengamati videonya. Selamat datang di channel Guru IPA. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai tekanan zat padat. Pada saat musim hujan, kita sering menjumpai jalanan yang berlumpur akibat terguyur hujan, sehingga kita lebih sulit untuk melintasi jalanan tersebut. Jika kita hendak melewati jalanan yang berlumpur, sepatu manakah yang akan kita gunakan? Sepatu boot atau sepatu hak tinggi? Agar kita dapat melewati jalanan berlumpur dengan mudah, sebaiknya kita menggunakan sepatu boot. Dengan menggunakan sepatu boot, kita akan mudah melewati jalanan yang berlumpur dan tidak mudah terjebak masuk ke dalam lumpur. Mengapa hal ini dapat terjadi? Apabila kita cermati, sepatu boot memiliki permukaan pijakan lebih luas dibandingkan dengan sepatu hak tinggi. Sepatu yang memiliki permukaan pijakan lebih luas tidak mudah terjebak masuk ke dalam lumpur. Fenomena tersebut juga dapat kita amati pada angsa, atau entog, atau bebek, dan ayam. Coba kita perhatikan tempat hidup angsa dan ayam. Angsa dapat dengan mudah mencari makan di tempat yang berlumpur, misalnya di sawah, sedangkan ayam kesulitan untuk mencari makan di tempat tersebut. Mengapa angsa dapat memiliki kemampuan seperti itu? Coba kita perhatikan struktur dari kaki angsa dan ayam. Angsa memiliki selaput pada kakinya, sedangkan ayam tidak memiliki. Permukaan pijakan yang luas menyebabkan tekanan yang dihasilkan oleh kaki terhadap lumpur semakin kecil, sehingga angsa tidak mudah terperosok masuk ke dalam lumpur. Ketika kita mendorong uang logam di atas plastisin, berarti kita telah memberikan gaya pada uang logam. Besarnya tekanan yang dihasilkan uang logam pada plastisin tergantung pada besarnya dorongan atau gaya yang diberikan dan luas permukaan pijakan atau luas bidang tekannya. Konsep tekanan sama dengan penyebaran gaya pada luas suatu permukaan. Sehingga, apabila gaya yang diberikan pada suatu benda semakin besar, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin besar. Sebaliknya, semakin luas permukaan suatu benda, tekanan yang dihasilkan akan semakin kecil. Secara matematis, besaran tekanan dapat dituliskan dalam persamaan berikut.
P sama dengan F dibagi A, dengan P sama dengan tekanan dengan satuan Newton per meter persegi yang disebut juga satuan Pascal. F adalah gaya dengan satuan Newton dan A adalah luas bidang dengan satuan meter persegi. Setelah mengetahui bahwa besar tekanan dipengaruhi oleh besarnya gaya dan luas bidang, sekarang kita dapat menjelaskan alasan ketika kita berjalan di tanah berlumpur dengan menggunakan sepatu boot, kita akan lebih mudah berjalan dan tidak mudah terjebak masuk ke dalam lumpur dibandingkan dengan menggunakan sepatu dengan pijakan yang sempit. Kita juga dapat memahami alasan angsa lebih mudah mencari makanan di tempat yang berlumpur daripada ayam. Terima kasih sudah menonton video ini. Tadi kita sudah mengamati video, sudah paham belum? Sudah. Iya. Jadi dari video itu sebagai acuan untuk kalian melaksanakan praktek sederhana. Bahan yang akan kita gunakan pada hari ini adalah plastisin, kemudian uang koin dengan nilai yang sama. Kenapa harus dengan nilai yang sama? Karena dengan nilai yang sama, koin ini juga memiliki massa yang sama juga. Kalau kamu sudah mengamati video tadi, sudah ada penjelasannya di situ mengapa kita harus menggunakan koin dengan nilai yang sama. Jadi sekarang boleh untuk siswa dibagi kelompoknya, nanti LKS-nya dibagi kalau sudah pembagian kelompok. Ayo silahkan, satu kelompok 5 orang. Ayo silahkan berdiri. Ini 5 orang. Kemudian yang di sana satu kelompok kah? Ya, sekarang kelompoknya sudah lengkap semua ya. Bahannya sudah diterima semua. LKS sudah? Oh ya. Sambil diingat-ingat video pembelajaran yang tadi, kemudian cara kerja lihat di LKS apa saja yang dilakukan, kemudian apa saja nanti yang dijawab untuk dipresentasikan. Kalau misalnya ada yang belum mengerti boleh ditanyakan dengan Ibu. Jadi untuk mempersingkat waktu silahkan kita praktek sederhana seperti yang ditayangkan di video pembelajaran tadi. Silahkan dimulai. Putih tulangku bersatu dalam
Gimana prakteknya, sudah selesai belum? Sudah. Iya. Kalau sudah selesai, sekarang kita presentasi ya. Jadi nanti kalian membacakan hasil diskusinya sampai kesimpulannya nanti apa di situ. Jadi kelompok 1 mungkin mulai dulu. Silakan untuk kelompok 1 bacakan hasil diskusinya, hasil prakteknya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tekanan pada zat padat. Nomor 1. Tekanan posisi uang logam manakah yang memiliki luas permukaan bidang tekan yang lebih kecil? Jawaban, posisi uang logam vertikal. 2. Ketika kamu mendorong uang logam pada posisi horizontal dan posisi vertikal dengan besar dorongan yang sama, uang logam posisi manakah yang memiliki bekas lebih dalam? Mengapa demikian? Posisi uang logam vertikal. Karena semakin sempit atau kecil luas permukaan suatu benda, tekanan yang dihasilkan semakin besar, sehingga memiliki bekas yang lebih dalam. Nomor 3. Ketika kamu mendorong kedua uang logam yang posisinya vertikal, tetapi dengan besar dorongan atau gaya yang berbeda, uang logam. Pertanyaan nomor 3. Ketika kamu mendorong kedua uang logam yang posisinya vertikal, tetapi dengan besar dorongan atau gaya yang berbeda, uang logam yang manakah yang memiliki bekas lebih dalam? Mengapa demikian? Jawaban, uang logam yang posisinya vertikal dan gaya atau dorongan yang lebih besar yang memiliki bekas yang lebih dalam. Karena semakin besar gaya yang diberikan, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin besar. Begitu pun sebaliknya. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Tadi kita sudah mendengarkan presentasi dari kelompok 1. Sekarang untuk presentasi selanjutnya, ayo kelompok siapa lagi yang sudah selesai, silahkan. Ayo kelompok berapa? Angkat tangan. Kami Ayah, dari silakan. kelompok 3. Ya. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi tugas kami. Nomor 1, posisi uang logam manakah yang memiliki luas permukaan bidang tekan yang lebih kecil? Jawaban, posisi uang horizontal memiliki luas permukaan bidang lebih kecil, sedangkan posisi vertikal memiliki luas permukaan bidang lebih besar. Nomor 2, ketika kamu mendorong uang logam pada posisi horizontal dan posisi vertikal dengan besar dorongan yang sama, uang logam posisi manakah yang memiliki bekas lebih dalam? Mengapa demikian? Jawaban, posisi uang horizontal akan memiliki bekas yang lebih dalam karena luas permukaannya kecil, sehingga dihasilkan gaya dorong yang lebih besar. Nomor 4, bekas pada plastisin yang dalam berarti plastisin tersebut mendapatkan tekanan yang lebih besar. Dari kedua perlakuan tersebut, manakah yang dapat menghasilkan tekanan lebih besar? Jawaban, uang logam posisi horizontal dan didorong dengan gaya yang besar pasti akan menghasilkan gaya tekanan yang besar juga. Apa yang dapat kamu simpulkan? Nomor 5, berdasarkan demonstrasi, dapatkah kamu menyebutkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi besarnya tekanan? Faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan yaitu 1. Gaya, 2. Luas permukaan bidang benda. Itulah presentasi kami, terima kasih. Ya, ada lagi yang ingin mempresentasikan, silakan. Kami Bu dari kelompok 2. Ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi pada zat padat. Pertanyaan diskusi. 1. Posisi uang logam manakah yang memiliki luas permukaan bidang tekanan yang lebih kecil, yaitu uang logam dengan posisi vertikal. 2. Ketika kamu mendorong uang logam pada posisi horizontal dan posisi vertikal dan dengan besar dorongan yang sama, uang logam dengan posisi manakah yang memiliki bekas lebih dalam? Mengapa demikian? Jawaban, uang, karena luas permukaan yang didapatkan lebih kecil. Pertanyaan nomor 3. Ketika kamu mendorong kedua uang logam yang posisinya vertikal tetapi dengan besar dorongan gaya yang berbeda, uang logam yang manakah yang memiliki bekas lebih dalam? Mengapa demikian? Yaitu uang logam dengan posisi vertikal yang ditekan dengan gaya yang lebih besar.
Pertanyaan nomor 4. Bekas pada plastisin yang dalam berarti plastisin tersebut mendapatkan tekanan yang lebih besar. Dari kedua perlakuan tersebut, manakah yang dapat menghasilkan tekanan lebih besar, yaitu uang logam dengan posisi vertikal? Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Aku nggak tahu. Baik, setelah kita melakukan presentasi tadi semuanya sudah. Sekarang tiba saatnya kita kegiatan ice breaking. Jadi biar kita jadi rileks. Nanti untuk ice breaking siapa yang bisa memimpin? Saya, Bu. Oh iya. Yuk, silahkan berdiri. Teman-teman, saya akan memimpin ice breakingnya ya. Semuanya sudah bisa kan? Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Dari hasil presentasi tadi, Ibu akan menentukan siapa kelompok-kelompok yang terbaik. Ada juga yang terbaik, ada yang terheboh, ada yang teraktif. Jadi kelompok yang terbaik adalah kelompok 1. Tepuk tangan dulu. Ya. Kemudian kelompok yang paling aktif, kelompok berapa itu nak? 3. Ya, kelompok 3. Dan kelompok terheboh ini yang di belakang ini. Kelompok 5. Ya, tepuk tangan. Sekarang Ibu akan menyimpulkan dari hasil praktek kita tadi, dari hasil praktek sederhana dengan menggunakan plastisin dan uang koin. Jadi dapat kita simpulkan dari kegiatan kita bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan adalah faktor gaya dan luas permukaan bidang benda. Jadi itu kesimpulannya. Karena kita sudah selesai, sekarang Ibu untuk penutupnya Ibu akan membagikan evaluasi untuk melihat seberapa paham kalian tentang materi yang sekarang kita pelajari. Ini Ibu kasih waktu 2 menit, segera dikumpulkan. Silahkan diisi, Ibu minta waktunya 2 menit, nanti segera dikumpulkan. Soal yang tadi untuk evaluasi boleh dikumpulkan ke depan, nanti diwakilkan oleh 1 orang. Ayo, kumpul. Antar ke depan. Ayo yang sebelah sana, antar ke sini. Ibu akan mengakhiri materi kita pada hari ini dan Ibu harapkan kalian bisa mempelajari kembali materi yang kita pelajari pada hari ini di rumah untuk selanjutnya mempersiapkan diri di materi IPA berikutnya. Ketua kelas silahkan memimpin doa untuk mengakhiri pelajaran kita. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Selamat siang dan terima kasih untuk kerjasamanya.